Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 16 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersatu, bersekutu dengan Engkau ya Yesus, karena itulah pengudusan yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi kita pada hari Sabat ini tanggal 16 Maret 2024 berjudul Yang Ilahi. Terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kehidupan Yohanes sang murid, pengudusan sejati ditunjukkan. Selama tahun-tahun kedekatannya dengan Kristus, dia sering kali diamarkan dan diperingatkan oleh Juru Selamat, dan teguran ini diterimanya. Ketika karakter yang ilahi dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangannya sendiri dan menjadi rendah hati oleh wahyu tersebut. Hari demi hari berlawanan dengan roh kekerasannya. Dia melihat kelembutan dengan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Hari demi hari hatinya ditarik kepada Kristus, hingga ia kehilangan pandangan akan dirinya karena cintanya kepada gurunya. Kekuatan dan kelembutan, keagungan dan kelembutan, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Dia menyerahkan sifat benci dan ambisiusnya kepada kuasa Kristus yang membentuk, dan kasih ilahi mengerjakan perubahan tabiat dalam dirinya. Hal yang sangat berlawanan dengan pengudusan yang terjadi dalam kehidupan Yohanes adalah pengalaman rekan sesama murid, Yudas. Seperti rekannya, Yudas mengaku sebagai murid Kristus, namun ia hanya memiliki kesalehan secara lahiriah. Ia bukannya tidak peka terhadap keindahan karakter Kristus, dan seringkali ketika dia mendengarkan perkataan Juru Selamat, keyakinan datang kepadanya. Namun dia tidak mau merendahkan hatinya atau mengakui dosa-dosanya. Dengan menolak pengaruh ilahi, dia tidak menghormati guru yang dia akui kasihi. Yohanes berperang dengan sungguh-sungguh melawan kesalehannya, tapi Yudas melanggar hati nuraninya dan menyerah pada godaan. Yohanes dan Yudas menggambarkan mereka yang mengaku pengikut Kristus. Kedua murid ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mengikuti pola ilahi. Keduanya berhubungan erat dengan Yesus dan mendapat hak istimewa untuk mendengarkan ajarannya. Masing-masing mempunyai cacat karakter yang serius, dan masing-masing memiliki akses terhadap rahmat ilahi yang mengubah karakter. Namun ketika yang satu dalam kerendahan hati belajar tentang Yesus,
Yang lain mengungkapkan bahwa dia bukanlah pelaku firman, melainkan hanya pendengar saja. Yang satu, setiap hari mati terhadap diri sendiri dan mengalahkan dosa, disucikan oleh kebenaran. Yang lainnya, karena menolak kuasa kasih karunia yang mengubahkan dan menuruti keinginan egois, dibawa ke dalam perbudakan setan. The Act of the Apostles 557-558. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan pagi hari ini berhubungan dengan pengudusan. Dan yang menjadi ilustrasi adalah kehidupan Yohanes yang dibandingkan dengan kehidupan Yudas. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang kedua murid Yesus tersebut dalam From the Heart halaman 282 paragraf 2. Peluang dan keuntungan yang ditawarkan kepada Yohanes juga diberikan kepada Yudas. Prinsip-prinsip kebenaran yang sama dikemukakan kepada pemahamannya. Teladan yang sama dalam karakter Kristus diberikan kepadanya untuk direnungkan dan ditiru. Sederhananya, Yohanes dan Yudas memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Sebab Yohanes dan Yudas adalah sama-sama murid Yesus. Bahkan dikatakan dalam My Life Today halaman 258 paragraf 4. Yudas mempunyai kesempatan berharga yang sama seperti Yohanes untuk mempelajari dan meniru pola tersebut. Dia mendengarkan pelajaran Kristus dan karakternya boleh saja diubahkan oleh kasih karunia ilahi. Tetapi apa yang terjadi? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, namun ketika Yohanes dengan sungguh-sungguh berjuang melawan kesalahan-kesalahannya sendiri dan berusaha untuk menjadi satu dengan Kristus, Yudas melanggar hati nuraninya, menyerah pada godaan dan memaksakan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur dalam dirinya yang akan mengubahnya menjadi serupa dengan setan. Yudas tidak berusaha menjadi satu dengan Yesus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Signs of the Times, tanggal 20 April tahun 1891, paragraf 3. Namun Yudas gagal menjadi pelaku perkataan Kristus. Sifatnya yang jahat, nafsu balas dendam, pikiran yang gelap dan suram dipelihara, sampai setan mempunyai kendali penuh atas dia. Inilah Yudas, saudaraku dalam Tuhan, dan tidak heran pada akhirnya dia menyerahkan Yesus. Sementara Yohanes sungguh amat berbeda. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 84 paragraf 2. Selama tahun-tahun kedekatannya dengan Kristus, dia seringkali diamarkan dan diperingatkan oleh Juru Selamat, dan teguran ini diterimanya. Ketika karakter yang ilahi dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangannya sendiri dan menjadi rendah hati oleh wahyu tersebut. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Conflict and Courage halaman 316 paragraf 5. Perubahan karakter seperti yang terlihat dalam kehidupan Yohanes selalu merupakan hasil persekutuan dengan Kristus. Mungkin ada cacat yang nyata dalam karakter seseorang, namun ketika ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa kasih karunia ilahi mengubah dan menguduskannya. Apakah maksudnya bersekutu dengan Kristus dan bagaimana caranya? Masih tentang Yohanes, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald, tanggal 15 Februari tahun 1881, paragraf 6. Dia bersatu erat dengan pokok anggur yang hidup, dan dengan demikian mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Hal ini akan selalu menjadi hasil dari persekutuan dengan Kristus. Ini adalah pengudusan yang sejati. Bersekutu dengan Yesus artinya bersatu erat dengan Yesus, yang adalah pokok anggur yang hidup, pokok anggur yang benar. Dan saat ranting menyatu dengan pokok anggur,
maka getah sari dari pokok anggur mengalir ke ranting-ranting, dan itulah hidup Yesus yang mengalir dalam hidup kita, sehingga kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan hidup Yesus itu adalah rohnya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 10 Maret tahun 1887 paragraf 7. Setiap ranting yang menyatu dengan pokok anggur yang benar menghasilkan buah, bukan dari dirinya sendiri, melainkan buah dari pokok anggur, yang mana ranting menjadi bagiannya. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang benar-benar bersatu dengannya, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka akan mengikuti jejak penebus mereka, yang rela berkorban dan menyangkal diri. Kemurnian dan kasihnya akan tampak dalam karakter dan kehidupan mereka sehari-hari, sementara kelembutan dan kebenaran akan membimbing jalan mereka. Menyatu dengan pokok anggur, kita menerima sari getah untuk hidup. Demikian juga saat kita menyatu dengan Kristus, kita menerima rohnya Kristus agar hidup. Dan oleh menerima rohnya Yesus, kita turut ambil bagian dalam kodrat ilahi, dan karenanya karakter ilahi menjadi bagian kita. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam My Life Today halaman 258 paragraf 5. Kedua murid ini, yaitu Yohanes dan Yudas, mewakili dunia Kristen. Semua mengaku sebagai pengikut Kristus. Namun ketika satu kelompok berjalan dalam kerendahan hati dan kelembutan, belajar dari Yesus, kelompok yang lain menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelaku firman, melainkan hanya pendengar. Satu golongan dikuduskan melalui kebenaran, yang lain tidak tahu apa-apa tentang kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia ilahi. Yang pertama, setiap hari mati terhadap diri sendiri dan kalahkan dosa. Yang terakhir, menuruti nafsu mereka sendiri dan menjadi hamba setan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita meneladani hidup Yohanes yang bersatu erat dengan Yesus, pokok anggur yang benar, menerima sari getah yaitu rohnya Yesus, dan dengan demikian mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan karenanya menerima karakter yang ilahi dalam kehidupan kita, dan kita semua menjadi murid Yesus yang kekasih. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Pengalaman Yohanes kiranya menjadi bagian kami. Dia punya cacat dalam hidup dalam karakter, tetapi dia rindu untuk bersatu dengan Kristus. Dan begitu dia melihat karakter yang ilahi, dia sadar akan kekurangannya. Dan dia menerima akan pembentukan Kristus dalam hidupnya, sehingga dia pada akhirnya diubahkan menjadi Yohanes yang kekasih. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati agar Kristus yang masuk, dan mengubahkan hidup kami serupa dengan karakternya, karakter ilahi, dan pada akhirnya saat dia datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.